Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa teman-teman semua di video selanjutnya. Materinya kita masih tentang pengukuran, tapi kita akan lebih dalam lagi membahas tentang cara pengukuran termasuk kesalahan dalam melakukan pengukuran. Sedikit rekap teman-teman semua. Jadi pengukuran itu adalah sebuah dasar dari pengamatan. Jadi pengamatan dilakukan salah satunya dengan cara pengukuran. Bisa dilihat di sini, kalau pengamatan itu tuh dilakukan bisa melalui indera atau bisa melalui alat ukur yang mana kita melakukan pengukuran. Saat pengamatan dilakukan melalui indera, maka akan menghasilkan kata-kata yang deskriptif. Langsung saja ke contohnya apa? Saat kita contoh melakukan pengukuran variabel bebas, besarnya api kompor saat kita ingin memasak air, maka kita bisa menentukan apinya itu api yang ukuran besar, sedang atau kecil. Tidak ada angka di sini, semuanya itu hanya kata-kata deskriptif atau kata-kata yang menggambarkan. Cahaya, contoh cahaya terang, redup. Nah, kata-kata seperti ini adalah kata-kata yang menggambarkan kalau cahayanya terang atau redup, apinya besar, sedang atau kecil, termasuk rasa. Ada rasa tawar, manis, atau mungkin terlalu manis. Contoh-contoh hasil pengamatan melalui indera seperti ini, yang mana menghasilkan kata-kata yang deskriptif, itu termasuk ke dalam data kualitatif. Jadi contoh-contoh yang di atas, saat kalian menghasilkan suatu penelitian dengan hasil seperti contoh di atas, mereka termasuk ke dalam data kualitatif. Sementara saat kalian melakukan pengukuran menggunakan alat ukur, yang akan kalian hasilkan itu adalah angka dan satuan. Alih-alih kalian menentukan apinya besar kecil, kalian bisa menuliskan angka dan satuan kalau kalian memang memiliki alat ukurnya. Contoh, kalian memasak air menggunakan kompor listrik. Besar panas yang dikasih itu bernilai 250 watt. Nah, di sini kita bisa melihat kalau gambaran tentang kekuatan panasnya ditulis dalam angka dan juga satuannya. Begitupun dengan kecerahan atau keredupan suatu ruangan. Kita juga bisa menggunakan angka dan satuan lux atau mungkin kandela. Contoh, untuk ruangan, untuk tingkat kecerahan di dalam ruang, nilainya itu 10 lux. Untuk tingkat kecerahan di luar ruangan, contohnya di teras, 12.000 lux. Kita menggunakan ini alih-alih kita menyebutkan ruangannya terang, ruangannya redup, ruangannya gelap. Kita bisa menggunakan satuan lux. Suatu pengamatan yang kembali saya ulang, menggunakan alat ukur, melakukan pengukuran, menghasilkan angka dan satuan. Ini angka dan ini satuan. Data yang kalian dapat, yaitu angka dan satuan ini, itu tuh adalah data kuantitatif. Ya. Jadi kita bagi dua jenis data itu. Data kualitatif yang merupakan kata-kata deskriptif dan data kuantitatif yang merupakan angka dan satuan. Semoga bisa dipahami ya. Semuanya merupakan dasar dari pengamatan, cuma ada yang satu melalui indera, dua melalui alat ukur. Untuk materi yang sedang bergulir ini dapat kalian cek di video saya sebelumnya. Ya, bisa dicek ya di channel saya ya. Untuk pertemuan sekarang yang akan kita pelajari yaitu teknik pengukuran yang benar. Pengukuran, dasar dari pengukuran adalah kegiatan dari pengamatan dan pengukuran menggunakan alat ukur. Bagaimana cara menggunakan alat ukurnya? Nah, kita akan pelajari sekarang. Pertama, kita mulai dari nol. Hampir semua alat ukur itu
kita harus pastikan pengukuran dimulai dari 0. Contohnya kita akan mengukur panjang dari balok ini. Maka si penggaris harus pastikan ditempatkan 0 di ujung salah satu balok. Yang mana 0 itu di salah satu balok dan ujung yang lain itu adalah nilai hasil panjangnya. Tapi harus mulai dari 0. Wajib mulai dari 0, ya. Begitupun saat kita contoh mengukur apa? Mengukur massa dari sebuah zat cair. Meskipun kita membutuhkan wadah, tapi tetap saja saat wadah kita simpan di atasnya, kita harus mentarakannya sehingga angka yang muncul itu tuh sama, mulai dari 0. Saat kita mengukur tinggi seseorang juga, kita mulai dari 0, dari bagian bawah orangnya, dan angkanya semakin besar saat ketinggiannya naik. Termasuk mengukur volume suatu benda, volume air. Contohnya pakai gelas ukur ini. Maka saat sebelum dimasukkan, harus di sininya 0 ml dulu. Baru nanti zat cairnya kalian masukkan sehingga nanti naik, ya. Jadi pokoknya semuanya harus mulai dari 0. Bagaimana dengan suhu, Pak? Pakai termometer kan nggak mulai dari 0. Nah, kalau suhu itu pengukurannya real time, terus berlanjut. Jadi memang yang kalian lihat itu adalah suhu saat itu. Jadi pengukuran selalu berjalan itu ya teman-teman ya. Tapi untuk menentukan skalanya 0 dan 100, contoh dalam termometer Celcius, tetap harus dicek 0-nya ya. Selanjutnya setelah mulai dari 0, kita harus gunakan alat ukur secara tepat. Misalnya apa? Saat mengukur apa? Saat mengukur cairan, kalian itu harus menempatkan ujung termometer masuk ke dalam cairan. Harus masuk ke dalam cairan karena yang kita ukur itu adalah cairan. Kalau kalian menempatkan termometer ujungnya itu di atas cairan, maka bukan cairan yang kalian ukur, melainkan gas yang ada di atas cairan. Dan kalau kalian malah menempelkan termometernya itu ke wadah, maka yang kalian ukur itu bukan airnya, melainkan suhu dari wadahnya. Yang mana gak boleh. Ya. Jadi karena kita mengukur temperatur dari zat cairnya, ujung termometernya itu harus di dalam zat cair. Tidak boleh menempel ke wadah. Dan tidak boleh tidak masuk ke dalam zat cair. Oke ya teman-teman. Lalu contohnya apa lagi? Stopwatch. Saat kalian ingin mengukur rentang waktu suatu kejadian, maka stopwatch harus dinyalakan pas kejadian itu mulai dan dimatikan pas kejadian itu selesai. Jangan setelah beberapa saat setelah kejadian berlangsung kalian menghidupkannya dan kalian telat atau terlalu cepat mematikannya. Nanti hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Lalu selalu catat langsung hasil pengukuran. Karena ingatan manusia itu terbatas. Ya. Ingatan manusia itu terbatas. Maka kita harus membantu diri kita dengan selalu mencatat langsung hasil dari suatu percobaan atau penelitian. Datanya langsung kalian catat. Artinya apa teman-teman? Kalian pasti akan memerlukan apa? Kalian pasti memerlukan, sebelum percobaan kalian harus mempersiapkan apa? Tabel penulisan data harus sudah disiapkan. Nah, jika tidak siap, maka nanti kalian akan kerepotan sendiri. Apa yang harus saya tulis ya, gitu. Lalu dalam pencatatan, kalian juga harus jelas satuan apa sih yang dipakai. Kalau contoh kalian akan mencatatnya dalam satuan gram, ya harus jelas. Dalam kilogram harus jelas,
gitu ya. Dalam senti harus jelas, dalam meter juga harus jelas. Semuanya harus jelas dan kalau bisa konsisten. Kalau ngukurnya dalam gram, semuanya dalam gram gitu ya. Kalau dalam sentimeter, semuanya dalam sentimeter. Nanti bisa dikonversikan. Selain itu, alangkah baiknya jika kalian menggunakan simbol-simbol juga. Alih-alih mes atau massa, kalian gunakan M gitu ya. Alih-alih kalian panjang nulis PANJA NG, kalian tulis X atau Y gitu ya. Jadi kita pakai simbol. Kalau kalian gak ngerti, boleh di bawahnya ditulis. Kalau M itu maksudnya apa? Maksudnya massa. Kalau X atau Y itu maksudnya apa? Maksudnya panjang atau tinggi gitu ya. Sehingga di tabel kalian tidak terlalu sumpek sama huruf. Yang keempat, hindari kesalahan paralaks atau parallax error. Jadi, kesalahan paralaks itu muncul ketika kalian melihat hasil pengukurannya tidak tepat sejajar di atas. Ya. Tapi kan Pak, ini ada penggaris. Saya di atasnya. Nah, kita kan menempatkan salah satu ujung dari benda itu kan di angka 0. Dan ujung lain itu akan kita pakai sebagai hasilnya. Nah, artinya mata kalian harus tepat di ujung yang lain. Kalau mata kalian tidak tepat di ujung yang lain, maka hasil yang didapatnya juga berbeda teman-teman semua. Bisa dilihat di gambar ini ya. Ada pengamat A, B, C. Pengamat A akan menghasilkan pembacaan data yang salah karena dia terlalu miring sehingga yang dia lihat itu angka 18. Dia akan menganggap hasilnya 18. Pengamat C juga hasil datanya akan salah karena dia sama-sama miring tapi sebelah sini. Dia akan membaca hasilnya 22 dan dia akan menuliskan 22. Keduanya salah. Posisi yang benar itu, pertama, selain menempatkan salah satu ujungnya di angka 0, tempatkan mata kalian di ujung yang lain. Seperti pengamat B. Dia menempatkan matanya tepat di ujung yang lain di atasnya sehingga menghasilkan nilai angka 20 cm. Ini yang benar. Jadi, ini, yang kiri dan kanan itu salah, tapi yang tepat di atas itu benar, ya. Hindari kesalahan paralaks. Yang kelima, saat kalian mengukur zat cair pada umumnya itu akan cenderung menempel di dindingnya. Jadi yang mana yang kita ukur? Yang ujung di atas menempel atau yang datar di bawah? Yang datar cekung di bawah. Jawaban yang benar, yang datar cekung di bawah. Yang ujung atas tidak boleh kalian pakai sebagai hasil pengukuran. Gak boleh, tapi yang cekung di bawah baru boleh. Jadi kalian menempatkan mata kalian tepat di garis dasar cekung air. Ya. Dan maka ini hasilnya. Sehingga alih-alih 1, 2, 3, 4, alih-alih hasilnya itu 5 ya, 26,5 mm, tapi hasilnya harusnya yang ada di cekung bawah 26,4 mm ya, mililiter ya, mohon maaf. Tapi ada beberapa zat cair yang dia itu tidak suka menempel dinding, malah sebaliknya, dia sukanya menjauhi dinding. Contohnya raksa. Sama aja, tapi kalian cari yang datar cembung ya. Jadi kita ke yang di atas. Oke. Jadi untuk air biasa kalian cek yang paling bawah, untuk yang raksa kalian cek yang di atasnya. Pokoknya yang bukan menempel dinding, tapi yang datar cembung atau datar cekung ya. Selanjutnya, yang terakhir, hati-hati dengan skala. Tidak semua, teman-teman semua, skala pengukuran yang ada di alat ukur
antara angka 1 dan angka lain dipisahkan dengan 10 skala. Kalau yang ini ada 10 ya. Beberapa bisa aja dipisahkan dengan 1, 2, 3, 4, 5 skala saja. Ada yang dipisahkan bahkan dengan 4, ada yang dipisahkan dengan 3 atau 2 skala saja. Nah, terus bagaimana? Masalah muncul ketika hasil pengukuran itu tidak tepat di angka-angka, tapi ada di antara angka ini. Ya, ini ada di skala-skala terkecil. Kalau angka 1 dengan angka lain dibaginya 10, enak banget. Satunya itu 0,1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 11 ini itu tuh 7 kali. Maka kita pakai angka paling bawah 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena kebetulan pengukurannya sampai sini saja. Sehingga hasilnya 12,7. Yang ini. Ya. Bagaimana kalau hasil pengukurannya di sebelah sini dan menggunakan skala yang seperti ada gambar di bawah? Kita tidak bisa langsung hasilnya itu berarti 30, 1, 2, 3, 4. Oh ya, berarti 30,4. Gak boleh teman-teman semua. Kalian harus cek dulu skalanya jumlahnya ada berapa, terus antar skala dia renggangnya berapa, rentangnya berapa. Kalau sini ke sini rentangnya itu berapa? Rentangnya itu 1. Di bawah. Kemudian sekali lagi ya, 12 ke 13 rentangnya itu 1. Dan skala antara 12 13 ada 10. Berarti satu skalanya nilainya 1/10 atau 0,1. Sementara dari 30 ke 40 rentangnya itu ada berapa? 10. 40 kurangi 30, 10. Dan di antara 30 dan 40 ini selain rentang 10 ada berapa skala? 1, 2, 3, 4, 5. Maka 10/5 hasilnya 2. Sehingga setiap naik 1 tingkat harus ditambah 2. Naik lagi tambah 2, naik lagi tambah 2, naik lagi tambah 2. Maka kalau hasil pengukurannya ada di sini 30 tambah 2, 2, hasilnya 38. Gitu ya. Boleh diulang lagi video ini agar kalian lebih paham. Terima kasih teman-teman semua. Itulah dari saya. Silakan nanti saya kirimkan link Google Form-nya agar kalian bisa mengisi. Saya tutup videonya. Terima kasih. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.